Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zana Firin Jahwan, NIM 53020190129, kelas IATB. Alhamdulillah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ayat 30, tentang khalifah fil ard atau kepemimpinan. Pertama, saya akan membacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingat ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih, memuji dan menyucikan namamu. Dia berkata, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang mufradatnya. Yang pertama yaitu malaikatun. Malaikatun berasal dari kata malaka. Malaka, tasrifannya malaka yamliku mulkan, yang berarti malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib. Manusia tidak bisa mengetahui hakikatnya. Al-Quran menyatakan bahwa mereka terdiri dari bermacam-macam golongan yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu ja'ilun, berasal dari kata ja'ala yaj'alu jalan, yang berarti mengadakan, menjadikan, atau memulai. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia akan menjadikan khalifah di bumi sebagai pengganti kaum yang telah binasa. Maksud dari pengganti yang telah binasa yaitu dulunya di bumi itu bukan manusia yang sebagai khalifahnya, tetapi makhluk lain yang diciptakan Allah seperti jin. Selanjutnya yaitu khalfatan, berasal dari kata khalafah yalifu khalfan, yang berarti menggantikan. Khalifah berarti menggantikan, berarti khalifah adalah orang yang menggantikan orang lain, seperti Nabi Muhammad yang digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terus digantikan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai pada Ali bin Abi Thalib dan digantikan oleh khalifah yang lainnya, Muawiyah dan seterusnya. Selanjutnya yaitu yafsudu, berasal dari kata fasada yafsudu fasdan, yang berarti rusak, binasa atau busuk. Salah satu sifat manusia yang disebutkan oleh malaikat dalam ayat tersebut adalah manusia suka berbuat kerusakan, baik dimanapun dan kapanpun. Tetapi daripada itu juga manusia bisa berbuat kebalikan dari kerusakan, yaitu memperbaiki. Selanjutnya yaitu yasfiku, berasal dari kata safaka yasfiku safkan, yang berarti mencurahkan atau menumpahkan. Dalam ayat ini malaikat juga menyebutkan sifat manusia yang lain, yaitu suka membunuh dan juga menumpahkan darah.
baik itu melalui perang, pembunuhan, atau yang lainnya. Dijelaskan juga bahwa malaikat merasa heran mengapa Allah menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah sebagai khalifah di bumi. Bukankah malaikat lebih baik dari manusia? Tapi Allah menegaskan, Allah Maha Tahu atas hikmah penciptaan Adam sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya yaitu tusabbihu. Tusabbihu berasal dari kata sabbaha yasbihu tasbihan, yang berarti maha suci Allah dengan bertasbih. Malaikat merupakan makhluk yang senantiasa bertasbih dan mensucikan kepadanya, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak patut bagi Allah. Selanjutnya yaitu tuqaddisu. Berasal dari kata nuqaddisu, berasal dari kata qaddasa yang disu qadsan, yang berarti suci atau berkat. Dalam ayat ini makna qaddasa atau taqdis berarti menetapkan sifat-sifat yang seharusnya milik Allah atau layak bagi Allah, yaitu sifat-sifat yang sempurna yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk selain Allah. Baik, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menafsirkan pada ayat Al-Baqarah ayat 30 ini kalimat wa idz qala rabbuka lil malaikah, dengan arti wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat dan ceritakan pula pada hal ini kepada kaummu. Dalam hal ini cerita yang dimaksud adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia. Selanjutnya pada kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah dijelaskan bahwa Ibnu Katsir mengartikan kalimat ini dengan suatu kaum yang akan menggantikan suatu kaum lainnya, kurun demi kurun dan generasi demi generasi. Artinya dapat diketahui bahwa khalifah fil ard yang dimaksud bukan hanya Nabi Adam, tapi juga ada penerusnya dari generasi ke generasi, anak cucu Nabi Adam. Seperti yang telah disebutkan tadi, Nabi Muhammad pernah menjadi khalifah di bumi atau pemimpin umat Islam pertama di bumi. Kemudian sepeninggalan Rasulullah, ada orang yang menggantikan posisi khalifah tersebut, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, selanjutnya Ali, Muawiyah, dan seterusnya sampai sekarang. Berarti yang dimaksud dengan kurun demi kurun dan generasi demi generasi adalah sepeninggal Nabi Adam nanti akan banyak kaum-kaum dan keturunan Nabi Adam yang menggantikan beliau sebagai khalifah fil ard atau khalifah di bumi, pemimpin di bumi. Imam Al-Qurtubi mengemukakan tentang perkataan malaikat yang artinya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, padahal kami bertasbih, memuji dan menyucikan namamu? Bahwa para malaikat itu bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini terdapat orang yang akan melakukan hal tersebut, seolah-olah para malaikat mengetahui hal itu berdasarkan ilmu khusus, atau mereka memahami dari kata khalifah, yaitu orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang dan dosa. Demikian yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi atas mereka yang membandingkan manusia dengan makhluk sebelumnya dan dengan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Menurut Qatadah artinya adalah Allah Ta'ala sudah mengetahui bahwa di antara khalifah itu akan ada para nabi, rasul, kaum yang salih, dan para penghuni surga. Sehingga kalimat tersebut menjadi jawaban dari pertanyaan malaikat pada kalimat sebelumnya. Imam Al-Qurtubi dan ulama lainnya menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan keharusan mengangkat pemimpin untuk memutuskan perkara di tengah-tengah umat manusia, mengakhiri pertikaian mereka, menolong orang-orang teraniaya dari menzalimi, menegakkan hukum, mencegah berbagai perbuatan keji dan berbagai hal yang penting lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya pemimpin. Sesuatu menjadikan sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu sendiri merupakan hal yang wajib. Demikian penjelasan Mufradat dan tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Baqarah ayat 30 tentang Khalifah fil ard atau kepemimpinan di bumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila ada kesalahan tutur dalam kata, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.